Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam siaran Oase Rohani Katolik. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Antonius Yuni Wimarta CM. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Hari ini adalah hari Minggu Advent kedua. Kita menyapa Romo Yuni yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Apa kabar Romo Yuni? Kabar baik, Mbak Marita. Senang sekali ketemu Mbak Marita dan teman-teman sekalian. Terima kasih Romo, di tengah kesibukan Romo bersedia menemani sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Yuni. mari para pencinta oase rohani Katolik, sebelum kita masuk ke ibadah suci pada hari ini, kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah Bapa kami memuji dan meluruhkan nama-Mu. Kami menyembah-Mu dan memuliakan Dikau. Kami bersyukur atas keselamatan yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Hingga pada hari ini kami bersama dengan rekan-rekan pencinta Oase Rohani Katolik Keuskupan Agung Jakarta dan seluruh umat-Mu yang tersebar di mana-mana dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan suara-Mu dalam sabda yang kami renungkan bersama. Semoga di masa Advent pekan kedua ini, kami mampu bertobat dan membaharui diri kami, pikiran kami, sikap-sikap kami, dan perbuatan-perbuatan kami agar selaras dengan kehendak-Mu. Dan kami siap menyambut kerajaan-Mu yang sudah mendekat. Kini hadirlah bersama kami dan berkatilah niat-niat baik kami. Tinggallah bersama kami yang membaktikan diri agar kerajaan-Mu semakin dikenal banyak orang. Dan kami mampu melakukan pembaharuan kehidupan. Dan kami semua hidup selaras dengan kehendak-Mu. Demi kesetujuan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Ya, pada putra. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Hai bangsa di Sion, lihatlah Tuhan akan datang menyelamatkan para bangsa. Ia akan memperdengarkan suaranya dengan megah dan menggembirakan hatimu. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 10. Pada akhir zaman, sebuah tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan menaunginya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan dengan kejujuran ia akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang jahat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang yang terus terikat pada pinggang. Pada masa itu, serigala akan tinggal bersama domba
dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan seperti lembu, bayi akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi para bangsa. Taruk itu akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Keadilan akan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera akan berlimpah sampai selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 15 ayat 4 sampai 9. Saudara-saudara, segala sesuatu yang dahulu ditulis telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kita harus teguh berpegang pada pengharapan berkat ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah
bahwa demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikan kepada Allah kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa lain memuliakan Allah berkat kasih karunia yang diberikan Allah kepada mereka. Hal ini kukatakan kepadamu seperti ada tertulis, Aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita simak bersama-sama Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 3 ayat 1 sampai 12 yang akan disampaikan oleh Romo Yuni. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari itu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan seluruh daerah sekitar Yordan, sambil mengaku dosanya. Mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya.
Ia akan membersihkan tempat pengiriannya dan mengumpulkan gandum-gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara sekalian, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Yuni untuk kita semua. Silahkan Romo. Ya, baik. Terima kasih Mbak Marita dan juga Mas Ju yang berada membantu kita di balik layar. Selamat berjumpa dengan teman-teman sekalian, penggemar, pencinta Oase Rohani Katolik. Harapan saya semua sehat, semua gembira, semua cerah ya, dan tetap semangat dan tetap Katolik. Amin. 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 Ya. Baik, para pencinta Oase Rohani Katolik, tidak terasa kita ini sudah berada di bulan Desember. Dan ini adalah pekan Advent yang kedua. Nah, Advent ini merupakan awal dari tahun liturgi. Yang sebelumnya ya, eh, kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan kita lalu memulai lagi dengan masa Advent ya, tahun A. Nah, masa Advent itu memang dibagi menjadi dua. Advent pertama dan kedua, lalu Advent ketiga dan keempat. Advent yang pertama dan kedua merupakan pendasaran. Dan yang keempat adalah persiapan menyambut Hari Raya Natal. Nah, sekarang kita berada di ya pekan Advent yang kedua merupakan pendasaran. Pendasaran akan apa? Pendasaran akan iman kita. Bahwa kita ini sedang bersiarah. Bersiarah menuju ke rumah Tuhan. Bersiarah menuju akhir zaman, yang lebih tepat disebut sebagai hari Tuhan. Nah, inilah pendasaran inilah yang ingin saya sharekan kepada rekan-rekan sekalian. Bahwa pada akhir zaman atau pada hari Tuhan, itu roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, tentu harus dibedakan soal takut akan Tuhan, ya. Dalam bahasa Inggris ada dua istilah, afraid of God dan fear of God. Nah, yang dimaksud ialah bukan afraid ya, tapi fear. Jadi afraid itu takut, dan jangan-jangan nanti saya akan dimarahi, jangan-jangan nanti saya akan kalau salah ya ditegur ya. Tapi ini fear of the Lord ini, fear of God ini ialah sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu telah mengasihi kami, mengasihi kita dengan sepenuh hati. Maka orang perlu taat dan setia di jalan Tuhan. Bila orang setia di jalan Tuhan, maka suasananya menjadi tenang dan damai. Suasana hati kita itu menjadi semakin nyaman. Karena kita semua taat kepada Allah, bukan karena diatur, bukan karena peraturan dari luar, tapi kita ini sungguh-sungguh telah menjadi milik Allah. Nah ini.
Maka lalu digambarkan orang yang takut akan Allah itu digambarkan sedemikian aman, digambarkan ya serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul berbaring bersama dengan kambing, anak lembu dengan anak singa akan makan rumput bersama-sama ya. Anak kecil akan mengiringnya, lembu dan beruang sama-sama makan rumput dan sebagainya itu. Digambarkan bahwa semuanya itu merupakan buah dari ketaatan kepada Allah. Kalau begitu dapat dibayangkan, oh kalau begitu, kalau sekarang ini kita ada ketakutan-ketakutan tersendiri, berarti relasi kita dengan Allah ini rupanya mulai dicemari oleh aneka macam kecenderungan-kecenderungan kita. Akhirnya ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, ada keterpisahan dengan Allah. Nah, teman-teman, sahabat Roni Katolik, kita semua diajak untuk pula sekaligus menuju kepada surat Paulus. Ya, kalau tadi digambarkan oleh Yesaya sedemikian nyaman, ya. Dan Paulus itu justru dalam bacaan kedua memberikan nasihat, ya. Kita harus berpegang pada pengharapan, berkat ketekunan dan penghiburan. Nah, semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan itu mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi, gambaran yang tadi diungkapkan oleh Nabi Yesaya, lalu dipertegas lagi oleh Paulus pada suratnya pada orang yang di Roma, untuk berpegang pada pengharapan dengan ketekunan dan penghiburan. Nah, lalu bagaimana caranya? Yaitu menerima satu sama lain, sama seperti Kristus itu juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi Paulus ini mau menegaskan kembali berkat Kristus kita semua itu dibawa kepada kemuliaan Allah. Demikian Mbak Marita, inspirasi pada kedua bacaan ini. Terima kasih Romo. Romo, apakah yang dimaksud dengan terimalah satu akan yang lain, Romo? Ya, ya, baik. Jadi gini, terimalah satu akan yang lain. Kita ini adalah umat Allah. Umat Allah yang dipersatukan dalam jemaat atau gereja. Kita semua memang semua ingin selamat. Nah, kita tidak boleh egois. Maunya aku tok yang selamat, lu enggak. Semuanya itu akan mengalami keselamatan sebagai warga gereja. Maka ada dan saya dan kita semua itu hendaknya sama-sama, ayo bareng-bareng kita mengusahakan keselamatan Allah dengan cara menerima satu sama lain, membantu, memberdayakan, ya, menolong, sehingga akhirnya mereka juga bisa mengalami pengalaman akan Allah yang penuh kasih itu. Gitu Mbak Mar. Terima kasih Romo. Romo, apakah Ya, yang harus kita siapkan dalam masa Advent kedua ini? Sudah semakin mendekati, udah Advent ketiga Romo ya. Apa-apa ya, saja ya, yang harus kita siapkan Romo? ya. Baik, pertanyaan bagus bahwa apa saja yang perlu kita lakukan setelah kita mendapatkan pendasaran ini bahwa Allah itu adalah kasih, maka semua orang itu tanpa kecuali hidup di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, hidup bersama sebagai saudara dan keluarga dengan cara menolong satu sama lain. Nah, pula kita juga memang sebagai warga umat Katolik Panakung Jakarta, kita semua diajak untuk mewujudkan arah dasar ya Gereja Katolik KAJ, yaitu ya mengasihi, terlibat secara sungguh-sungguh dan juga memberi kesaksian bahwa Tuhan itu
sungguh baik, Tuhan itu sungguh berbelas kasih, Tuhan itu sungguh peduli terhadap kita semua. Demikian, Mbak Marti. Terima kasih Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita resapkan dalam hati sanubari permenungan yang disampaikan oleh Romo Yuni di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik bersama Romo Antonius Yuni Marta CM dan saya Bernadette Marita. Saya ingatkan kepada Anda semua yang mau bertanya atau mengirimkan usul atau saran, dapat Anda kirimkan ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah, kita kembali ke Romo Yuni untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silahkan Romo. Ya, baik. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik, saya berharap Anda tetap setia, tetap Katolik sampai kapanpun juga. Nah, kalau tadi dalam bagian pertama kita merenungkan ya seruan Nabi Yesaya dan nasihat Santo Paulus. Nah, sekarang dari Injil Matius itu menampilkan seorang nabi yang terkenal, yaitu seorang nabi yang namanya Yohanes Pembaptis. Saya bayangkan Yohanes Pembaptis adalah orang yang mempunyai kepribadian yang kekeh, yang kuat. Dan dia itu memberikan suatu seruan yang luar biasa kepada orang-orang Yahudi. Jadi ini memang Injil Matius, ini memang Injil yang ditujukan kepada orang Yahudi. Dia itu memberikan suatu seruan, pengingatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, ini. Jadi ini merujuk pada nubuat Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, para pemirsa yang terkasih, Yohanes ini tampil sebagai seorang yang penuh kesederhanaan, tetapi dia menghayati imannya dengan sedemikian kuat. Dia melihat orang-orang Yahudi itu hidupnya tidak karu-karuan. Maka dengan keberanian yang kuat dia memberikan seruan pertobatan. Karena kerajaan surga sudah mendekat. Artinya ialah jangan sampai menunda-nunda pertobatan. Nah, para pemirsa Oase Rohani Katolik, kita semua juga di masa Advent ini, kita semua diajak untuk bertobat. Memang bertobat itu tentu bukan selalu harus berbuat jahat, atau berbuat jahat lalu berhenti berbuat jahat, memang itu iya. Tetapi lebih dari itu, kita ini sudah menjadi setidaknya orang baik. Tetapi kita masih bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, contoh, kita sudah menerima sakramen baptis, sudah terima sakramen krisma. Tidak cukup orang hanya setiap hari Minggu ke gereja, ya toh. Aku udah kolekte, ya toh. Tapi tidak cukup hanya itu. Tetapi orang perlu membawa berkat, membawa firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Misalnya, ayo aku sebagai warga lingkungan, sebagai warga wilayah,
Aku mau melanjutkan berkat Tuhan dalam ibadat hari Minggu, lalu menghidupkan lingkungan. Bersama-sama, ayo lingkungan itu, ayo maju bareng. Saling mengunjungi, saling menyapa, menolong mereka yang berkekurangan, mengunjungi yang sakit. Nah, atau juga kumpul bareng, doa rosario. Ya, kumpul bareng, ayo latihan nyanyi, latihan kur. Nanti kalau tugas di gereja, kita, komunitas kita ini menjadi kompak. Nah ini menjadi baik dan lebih baik lagi. Lalu juga mengajak yang lain untuk ayo bareng-bareng yuk sama-sama kita menghidupkan gereja di lingkungan kita masing-masing. Nah, teman-teman yang terkasih, itulah bentuk pertobatan. Jadi tidak selalu harus berbuat jahat dulu, lalu bertobat, tapi justru membuat diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Inilah yang menjadi semangat kita, supaya kita semua juga mempunyai keberanian seperti Yohanes Pembaptis. Dia mengenalkan pribadi yang akan datang. Dia yang akan datang itu lebih baik daripada aku. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya apa? Dia, yaitu Yesus yang akan datang ini, itu adalah perwujudan Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Nah, para pemirsa yang terkasih, inilah yang perlu kita perhatikan bersama. Bertobat berarti menjadikan kita ini, hidup kita menjadi semakin baik, lebih baik lagi, dan dapat dirasakan oleh orang lain. Nah, kalau orang lain belum bisa merasakan, ini berarti masih perlu ditunjukkan. Ayo ngajak bareng, ayo kita sama-sama menghidupkan gereja kita, paroki kita, komunitas kita, keluarga kita, dan juga lingkungan dan wilayah kita masing-masing. Itulah semangat yang perlu kita buat di masa Advent pekan kedua ini. Demikian, Mbak Marita. Terima kasih, Romo. Romo, mengapa Yohanes Pembaptis bersikap keras pada orang Farisi dan orang Saduki yang datang untuk minta dibaptis, Romo? Ya, begini. Memang orang-orang Farisi itu adalah kelompok masyarakat yang merasa high class, merasa orang hebat, menguasai hukum Taurat. Tapi mereka ternyata hanya hafal doang, hanya menguasai doang, tapi hidupnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kenal dalam kitab Taurat. Maka ini Yohanes Pembaptis memberanikan diri, berani mengecam, ya, mengecam kebiasaan orang-orang itu yang tidak benar. Mereka hafal kitab Taurat tapi tetap menindas orang-orang kecil. Hafal kitab Taurat ya, tapi nggak mau berbagi. Hafal kitab Taurat, menguasai hukum Taurat, tapi mereka menindas anak-anak yatim piatu dan janda-janda, malah ditindas. Itulah mengapa Yohanes Pembaptis memberanikan diri, berani mengecam, ya, bahkan pula menyerukan seruan pertobatan ini, dan sekaligus pula nantinya, ya, mengajak mereka menyambut Yesus yang akan datang itu. Ya. Terima kasih, Romo. Romo, apa yang harus kita persiapkan dalam menghadapi akhir zaman, Romo? Ya, baik. Pertanyaan bagus. Apa yang perlu kita persiapkan ya menghadapi akhir zaman? Pertama-tama ialah kita mendengarkan suara Tuhan. Orang bisa mendengarkan suara Tuhan bila orang itu ada waktu untuk hening. Sedari lahir kita ini sudah dianugerahi Tuhan yang namanya hati nurani. Yang namanya pula selain itu kita juga diberi waktu untuk hening mendengarkan suara Tuhan.
Nah, suara Tuhan ini bisa kita dengarkan lewat membaca kitab suci, ataupun juga tadi sebetulnya yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis itu pun juga suara Tuhan. Oh, kalau begitu, aku memang harus membenahi cara hidupku dan selalu berupaya menjadikan hari demi hari itu menjadi baik adanya. Berdamai dengan Tuhan lewat sesama kita, keluarga kita, teman-teman yang ada di sekitar kita. Pendek kata, akhir zaman ini atau hari Tuhan itu memang perlu disikapi dengan berjaga-jaga, berdoa ya, dan juga menolong sesama kita, lebih-lebih mereka yang berkekurangan. Nah, dengan demikian maka hari Tuhan menjadi terbuka untuk kita semua dan kita menjadi boleh merasakan ya anugerah surgawi lewat perjuangan kita dan kita percaya Tuhan berikan semua ini baik pada waktunya dan indah pada saatnya. Terima kasih Ya, Romo. Baiklah kasih. sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Maka Romo Antonius Yuni Wimata CM dan saya Benalit Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Yuni. Ya, baik para pencinta Oase Rohani Katolik, mari kita semua mengarahkan hati kembali untuk berdoa setelah kita semua mendengarkan dan merenungkan bersama sabda Tuhan. Kita hening mengarahkan hati kepada Tuhan. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah ungkapan syukur kami dan juga niat-niat baik kami. Setelah mendengarkan sabdamu, kami semua berupaya untuk semakin dekat padamu dengan rajin mendengarkan suaramu, mendengarkan sabdamu, dan tekun melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga di masa Advent, khususnya pekan kedua ini, kami mampu berhenti berdosa dan melakukan pembaharuan kehidupan, pembaharuan cara berpikir kami, dan juga cara bertindak kami agar senantiasa memancarkan cahaya kasih dan damai Kristus. Sertailah kami dalam keseharian kami agar kami selalu melaksanakan kehendak-Mu. Semoga rekan-rekan kami, terutama teman-teman yang memungkinkan terpancarnya siaran ini, sehingga membuahkan pertobatan untuk menyambut hari raya Natal nanti, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan sekarang dan selama-lamanya. selama-lamanya. Dengan renungan bersama DO Serana Katolik ini, kita semua beserta keluarga, karya dan usaha kita, dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, diberkati oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ya, Romo. terima kasih. Selamat ya. Semuanya tetap semangat dan tetap Katolik. Oke, sampai jumpa. Dadah. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.